Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak tentunya di channel Arif Ardianto, channelnya animasi pembelajaran sekolah dasar. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan materi yakni tentang teks eksplanasi ilmiah dalam kerjasama ASEAN bidang politik serta percobaan lampu hemat energi. Baik adik-adik, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Materi yang pertama yakni pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 tentunya pada muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Pada muatan bahasa Indonesia ini kita akan menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Nah, adik-adik, langkah-langkah menentukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibacakan itu ada 5. Yang pertama, mendengarkan teks yang dibacakan dengan cermat. Yang kedua, mencatat informasi penting yang diperoleh dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, mengembangkan poin-poin informasi menjadi kalimat. Yang keempat, merangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf. Kelima, menyampaikan informasi penting dengan bahasa sendiri. Itu tadi adik-adik ya, langkah dalam menentukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibacakan. Pada buku siswa, di sini ada penjelasannya ya atau jawabannya. Peta pikiran pada bacaan bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Paragraf pertama atau topik masalahnya yakni bahasa Indonesia dianggap layak jadi bahasa ASEAN. Pada paragraf kedua deret penjelasnya, kosakata baru dapat diciptakan dalam bahasa Indonesia. Paragraf ketiga deret penjelas, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Paragraf keempat, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kita harus mengutamakan mempelajari bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Nah, itu tadi adik-adik peta pikiran dari bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Kita, rakyat Indonesia ini atau bangsa Indonesia ini harus mempelajari bahasa Indonesia terlebih dahulu daripada kita harus menguasai atau mempelajari bahasa asing ya adik-adik. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu. Materi berikutnya yakni muatan IPS. KD-nya 3.3 dan 4.3 pada manfaat globalisasi yang pertama. Nah, apa saja Kak manfaat globalisasi? Manfaatnya yang pertama memperluas lapangan kerja, memperluas pasar internasional, mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, menciptakan kawasan yang damai, bebas dan netral, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor, meratanya perkembangan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia dan di dunia ada 5 adik-adik. Yang pertama di bidang ekonomi, kerjasama dalam perdagangan internasional atau ekspor-impor dapat dilakukan dengan mudah. Di bidang sosial, masyarakat lebih mudah dalam melakukan komunikasi atau berhubungan langsung dengan anggota masyarakat lain di tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Bidang budaya, kerjasama dalam pertukaran budaya dapat dilakukan dengan mudah. Di bidang politik, globalisasi dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, para pelajar memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi untuk menunjang pendidikan. Itulah tadi adik-adik manfaat globalisasi. Sekarang,
Kerjasama ASEAN di bidang politik. Bentuk kerjasamanya serta peran Indonesia pada bidang politik. Yang pertama, bentuk kerjasamanya yakni pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN. Indonesia perannya membentuk masyarakat politik keamanan ASEAN. Yang kedua, pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Perannya menghadiri pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Perannya mendukung kesepakatan tentang wilayah Asia sebagai ZOPFAN, yang berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Perjanjian ekstradisi ASEAN, peran Indonesia menegakkan perjanjian ekstradisi dengan memulangkan pelaku kasus kriminal dari negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Yang kelima, perjanjian negara bebas nuklir. Nah, peran Indonesia mendukung kesepakatan perjanjian negara bebas nuklir. Pengiriman duta besar dan konsulat. Yang keenam, Indonesia perannya mengirim duta besar dan konsulat ke berbagai negara. Itu tadi kerjasama ASEAN di bidang politik. Materi berikutnya yakni muatan IPA pada KD 3.6 dan 4.6. Dampak pemborosan energi listrik. Yang pertama, ini pemanasan global tentunya adik-adik ya. Yang kedua, sumber energi kita berkurang. Yang ketiga, biaya pengeluaran membesar. Laporan kegiatan percobaan. Nah, adik-adik, pada buku siswa, adik-adik diminta untuk membuat percobaan. Untuk itu, kakak akan memberikan gambaran tentang laporan kegiatan percobaan. Namun, adik-adik silakan membuat sendiri percobaannya ya adik-adik. Kemudian buktikan apakah yang telah kakak buat ini atau yang telah kakak coba ini dapat berhasil. Nama percobaan, rangkaian lampu hemat energi. Tujuan percobaannya mengamati kualitas cahaya lampu, mengidentifikasi kualitas energi pada lampu. Alat dan bahannya, sumber listrik ya. Lampu pijar 5 watt, lampu LED 5 watt. Terus masing-masing satu buah, kabel 60 cm dan 30 cm, obeng, steker, dudukan lampu, gunting, saklar, dan stop kontak. Langkah kerjanya, yang pertama menghubungkan steker dengan saklar menggunakan kabel 60 cm. Menghubungkan steker dengan dudukan lampu menggunakan kabel 60 cm. Menghubungkan saklar dengan dudukan lampu menggunakan kabel 30 cm. Menancapkan steker pada stop kontak yang telah terhubung dengan sumber listrik. Memasangkan lampu pijar pada dudukan lampu, menyalakan saklar dan mengamati kualitas terangnya cahaya. Matikan saklar dan lepaskan lampu. Hasil percobaan. Lampu LED memiliki kualitas cahaya lebih terang daripada lampu pijar. Lampu LED lebih hemat energi karena dengan jumlah watt yang sama mampu menghasilkan cahaya lebih terang. Kesimpulannya, lampu LED adalah lampu yang memiliki cahaya lebih terang dan hemat energi. Baik adik-adik, itulah tadi materi pembelajaran kita tentang teks eksplanasi ilmiah dalam kerjasama ASEAN di bidang politik serta percobaan lampu hemat energi. Semoga materi kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.